Assalamualaikum, halo guys, balik lagi dengan Giri di sini. Dan smartwatch yang bakal saya bahas kali ini tuh didesain super tahan banting, yang sanggup dibawa kemanapun kalian pergi. Dan ini literally kemanapun kalian pergi ya guys. Mau ke gurun pasir, diving di laut, atau bahkan naik Mount Everest sekalipun, monggo silahkan. Karena T-Rex Pro ini udah tersertifikasi standar militer, yang artinya tahan di berbagai kondisi ekstrim guys. Dari mulai suhu di 70 derajat sampai minus 40 derajat Celcius, which is artinya dia tahan beku juga, anti lembab, anti debu, anti air garam, water resistant sampai kedalaman 100 meter. Dan yang paling penting, T-Rex Pro ini juga udah shock resistant, yang artinya aman kebentur atau jatuh sekalipun. Namanya juga smartwatch yang dikategorikan layak dibawa perang, udah pasti harus super tahan banting kan ya. Material bodinya pakai full polikarbonat dengan strap silikon yang desainnya ini sporty banget guys, dengan body yang bulky, jadi ukurannya besar dan tebalnya juga di atas rata-rata smartwatch lainnya. Jadi buat teman-teman yang suka desain elegan, mungkin bakalan kurang cocok ya dengan desain si T-Rex Pro ini. Sedangkan kacanya sendiri dia pakai tempered glass yang udah dilapis anti fingerprint coating, jadi sidik jari kita nggak gampang nempel di kacanya ya. Untuk kapasitas baterainya, T-Rex Pro ini pakai 390 mAh, yang artinya dia udah di atas rata-rata dengan klaim daya tahan baterainya sampai 18 hari. Walaupun kalau saya coba pakai full feature, hanya tahan 4 harian aja. Dan kalau saya nonaktifin beberapa fiturnya, itu bisa tahan sampai 7 harian guys. Jadi mungkin 18 harian tuh kalau kita sering pakai mode hemat baterainya ya. Sedangkan untuk ngecasnya dari 0 sampai full tuh butuh waktu sekitaran 1 jam aja. Jadi udah kebilang cepet ya. Berikutnya saya suka banget dengan displaynya T-Rex Pro ini karena dia pakai AMOLED, bikin displaynya nih tajam banget guys. Feel swapnya juga smooth banget, jadi enak banget lah untuk dioperasiin ya. Kita swap-swap tuh enak banget. Dan kalau kita lagi pakai jamnya di kondisi hujan ataupun sambil berenang misalnya, kita bisa navigasi smartwatchnya pakai 4 tombol yang ada di samping-sampingnya ini. Ada select, back, up, and down. Untuk interface-nya, T-Rex Pro ini standar Amazfit banget ya. Kalau kita scroll ke atas ada beberapa menu dari mulai flash, lalu brightness yang bisa kita atur secara manual ataupun mau auto juga bisa. Lalu ada find phone, terus do not disturb, power saving, theater mode, dan terakhir settingnya ini. Nah, yang saya sayangin untuk power savingnya ini benar-benar hanya berfungsi untuk kondisi darurat aja ya guys. Kalau baterai kita benar-benar udah mau habis. Karena kalau kita aktifin, kita hanya bisa lihat display kayak gini aja. Dan kita juga nggak bisa manfaatin fitur lainnya. Kita lanjut ke settingnya. Untuk watch face-nya ini defaultnya nggak terlalu banyak, tapi kita bisa download lebih dari 30 jenis watch face di aplikasi Zepp-nya guys. Dan watch face yang udah kita download tuh bisa kita pilih langsung dari jamnya ya, jadi gampang untuk ganti-gantinya. Berikutnya di preference ini kita bisa atur quick startup-nya. Yang fungsinya ini kalau kita lagi di menu utama, kita cukup tekan tombol select ini untuk masuk ke quick startup-nya. Jadi kita bisa pilih lah mana fitur-fitur yang kira-kira paling sering kita pakai, bisa kita set sebagai quick startup-nya. Lalu di menu display ini kita bisa atur brightness, auto screen off yang bisa kita set mau di berapa detik. Lalu berikutnya ada auto on display yang kita di sini bisa pilih 3 jenis ya, yaitu versi hemat watch face yang kita pilih. Yang menurut saya seharusnya sih at least kita bisa pilih ya, mau versi hemat atau versi aslinya. Tapi di sini hanya bisa tampilin versi hematnya aja. Yang menurut saya sih jadi kurang keren aja tampilannya ya. Untungnya untuk digital watch face dan analog watch face-nya ini udah lumayan keren guys. Jadi saya pribadi sih lebih sering pakai dua opsi ini ketimbang versi hemat watch face-nya. Opsi berikutnya adalah yang jadi jualan utama dari T-Rex Pro ini juga guys, yaitu GPS-nya. Dimana di sini kita bisa pilih 3 opsi dari 4 jaringan satelit, yaitu GPS, Beidou, GLONASS, dan Galileo. Jadi bakalan lebih akurat lah untuk posisi GPS-nya. Kita balik lagi ke main screen. Kalau kita swipe ke kiri ini ada notifikasi yang bisa kita setting untuk semua aplikasi ya guys. Dari SMS, WhatsApp, Salatuk untuk reminder sholat misalnya, dan lain-lain. Dan saya suka dengan sistem notifikasi dari T-Rex Pro ini karena yang pertama kita bisa baca semua isi pesan dari WhatsApp-nya tanpa kepotong. Pesan sebanyak ini bisa kita baca semuanya dari smartwatch-nya guys. Dan FYI, walau kita udah baca pesannya di smartwatch kita, tapi di notifikasi WhatsApp si pengirimnya ini kayak belum di-read guys. Ada yang butuh fitur kayak gini? Lalu di sini juga udah bisa baca emoticon walaupun terbatas di emoticon mainstream aja. Dan yang terakhir di sini kita juga bisa baca notifikasi yang masuk sebelumnya dan semua notifikasi ini tuh bakal hilang atau direset kalau udah kita baca dari HP kita. Untuk notifikasi telepon juga udah ada, walaupun kita nggak bisa angkat dari smartwatch-nya karena T-Rex Pro ini nggak punya mic atau speaker. Dan sayangnya untuk WhatsApp call-nya ini belum keluar notifikasinya ya guys, kecuali notif miss call-nya kayak gini.
Berikutnya kalau kita swipe ke bawah, ini ada shortcut fitur yang bisa kita atur yang mana aja yang mau kita tampilin dari menu setting yang ini. Mau apa aja yang ditampilin bisa kita pilih di sini atau atur posisinya juga bisa. Jadi tinggal kita sesuaiin aja lah dengan kebiasaan kita, kira-kira fitur mana yang menurut kita penting untuk gampang kita akses ya. Dan terakhir kalau kita swipe ke kanan ini ada list feature. Jadi dari mulai fitur kesehatan kayak PAI atau rangkuman data real time aktivitas kita, heart rate yang akurasinya udah oke, SPO2 yang akurasinya juga udah oke kalau saya coba. Lalu ada template untuk record aktivitas lebih dari 100 jenis olahraga. Jadi data yang ditampilin di smartwatch ini tuh bakal nyesuaiin dengan jenis olahraganya ya. Jadi kalau kita lari maka data yang ditampilin adalah distance, cadence, pace, dan lain-lain. Dan kalau kita berenang maka fitur touch-nya bakal otomatis dimatiin dan data yang ditampilin juga nyesuaiin kayak distance, walk, stroke rate, TPS, dan lain-lain. Dan bukan hanya laporan pas olahraganya aja yang keren guys, tapi workout recordnya pun ini khas Amazfit banget, yang bakal nyesuaiin dengan jenis olahraganya juga. Misalnya kalau kita lari atau jalan, kita dapat informasi jalur trek kita, bahkan di sini udah bisa ngedeteksi level. Jadi kalau kita jalannya nanjak atau turunan, kebaca juga di sini. Lalu ada heart rate zone, yaitu informasi tentang berapa lama jantung kita di level santai, di level fat burning, aerobik, bahkan di kondisi yang udah kegolong bahaya. Jadi kita bisa tahu lah kira-kira segimana sih tingkatan olahraga maksimal yang bisa kita lakuin, tapi masih di kategori aman buat kesehatan kita. Berikutnya ada heart rate chartnya juga dan speed diagram yang mungkin berguna buat para pelari, jadi bisa atur tempo larinya. Lalu ada informasi tentang seberapa efektif olahraga kita, dan terakhir ada informasi lapsnya juga. Kemudian workout status ini adalah rangkuman kegiatan olahraga kita dari mulai training load dalam seminggu, apakah kurang, cukup, atau malah berlebihan. Lalu yang ini adalah pengingat jeda istirahat, dan terakhir adalah data VO2 max-nya. Berikutnya ada pengukur stress level juga, biar bisa jadi reminder buat kita supaya bisa tingkat stres kita tuh lebih ke kontrol gitu ya. Dan fitur kesehatan terakhir di sini adalah activity goal, jadi berapa target langkah, tingkat pembakaran kalori, dan keaktifan kita bisa dilihat dari fitur yang ini. Sebetulnya ada satu lagi data kesehatan lain, yaitu kualitas tidur, tapi hanya bisa kita baca dari aplikasi Zepp-nya kayak gini guys. Untuk fitur outdoornya, T-Rex Pro ini juga dilengkapi dengan fitur cuaca yang kayaknya datanya ini diambil dari HP kita ya. Dan datanya ini lengkap banget guys, termasuk kelembaban udara, ada skala UV index juga. Lalu yang ini kecepatan angin yang pakai Beaufort scale. Contohnya Force 2 ini artinya light breeze. Teman-teman bisa lihat aja gradingnya di tabel ini. Kemudian waktu terbit dan tenggelam matahari, dan terakhir prediksi cuaca untuk beberapa hari ke depan. Lalu ada kompas yang kalau saya cek punya akurasi yang mirip-mirip dengan HP saya ini. Dan terakhir adalah barometer buat tahu tekanan udara dan ketinggian. Sedangkan untuk fitur lainnya, kita juga bisa temuin fitur-fitur standar kayak alarm, stopwatch, timer, event reminder yang bisa kita set di aplikasi Zepp-nya. Dan yang terakhir untuk musiknya ini, kita nggak bisa nyimpen musiknya di smartwatch-nya ya guys, karena dia nggak punya storage-nya. Jadi fungsinya ini hanya untuk atur musik player dan volume yang lagi kita mainin di HP kita. So itu dia untuk interface dan fitur-fiturnya. Jadi untuk kesimpulannya ada beberapa catatan yang perlu kalian pertimbangkan sebelum meminang T-Rex Pro ini, yaitu dari mulai desainnya yang bulky dan super sporty, jadi bisa dibilang kurang unsur elegannya karena materialnya juga full polikarbonat ya. Lalu nggak ada storage untuk nyimpen lagu dan koneksiin smartwatch-nya dengan device lain kayak TWS atau speaker Bluetooth misalnya. Nggak punya mikrofon ataupun speaker, which is artinya nggak bisa dipakai teleponan. Nggak ada notifikasi untuk WhatsApp call, dan terakhir pilihan model always on display-nya ini terbatas, yang menurut saya ini tampilannya jadi kurang maksimal kerennya ya. Nah, kalau kalian nggak ada masalah dengan semua catatan ini, maka kalian bisa dapetin smartwatch yang super kuat ini dengan military grade-nya guys. Baterai yang tahan lama, lalu bukan 1 atau 2 tapi 4 support jaringan GPS, lalu displaynya yang tajam dengan interface yang smooth banget, dan segudang fitur kesehatan dan olahraga yang nggak kalian dapetin di kebanyakan smartwatch lainnya. Sedangkan untuk harganya, Amazfit T-Rex ini dijual di harga 2,5 jutaan. Oke guys, itu aja ulasan dari Amazfit T-Rex Pro ini. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.